itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai beton. Ya, pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu apa itu beton. Beton merupakan campuran yang homogen antara semen, air, dan agregat. Karakteristik beton adalah mempunyai tegangan hancur tekan yang tinggi serta tegangan hancur tarik yang rendah. Nah, jadi di sini beton itu terdiri dari 3 jenis, yaitu semen sebagai bahan perekat, air sebagai bahan pengecernya, dan agregat sebagai bahan pengisi. Agregat ini terdiri dari pasir dan kerikil. Ya, dan karakteristiknya dia mempunyai kuat tekan hancur yang besar, ya, kuat tekan yang tinggi, sedangkan tarik yang rendah. Lain dengan baja, ya, kalau baja dan kayu itu mempunyai kekuatan tarik dan tekan yang sama besarnya. Kemudian kelebihan dari beton di sini yaitu dapat dibentuk sesuai keinginan. Jadi kita asal ada cetakannya, apapun bisa dibuat bentuknya. Lain dengan baja kan dia harus dibuat di pabrik dan bentuknya tidak bisa sesuka hati kita gitu ya, karena dia harus ada proses penggilingan, dan pengecoran, sehingga dia bentuknya biasanya sama gitu ya. Sedangkan beton mau bentuknya apa saja dia bisa asal ada cetakannya, karena beton ini sifatnya cair sebelum mengeras ya. Jadi dia akan mengisi rongga-rongga cetakan. Jadi cetakannya berbentuk apapun dia akan mengikuti. Kemudian mampu memikul beban tekan yang besar, tahan terhadap temperatur yang tinggi, jadi lebih tidak mudah terbakar ya. Lain dengan baja, kalau pada suhu tinggi dia akan meleleh sehingga rentan terhadap bahaya kebakaran, sedangkan beton dia lebih tahan terhadap bahaya kebakaran ya, karena mampu dia menahan suhu yang tinggi dan biaya pemeliharaan yang rendah. Nah, ini karena dia tidak ada seperti baja yang berkarat ya, jadi dia bisa biaya perawatannya rendah. Berikutnya adalah kekurangan beton. Beton yang sudah dibuat sulit diubah ya, karena kalau sudah mengeras untuk merubahnya lagi akan sangat sulit ya, karena perlu tenaga yang besar untuk menghancurkannya. Pelaksanaan pekerjaan dibutuhkan ketelitian yang tinggi, berat ya, dibandingkan dengan material yang lain. Beton adalah yang paling berat jika dibandingkan dengan kayu dan baja. Beton termasuk yang paling berat. Daya pantul suara yang besar, membutuhkan cetakan sebagai alat membentuknya. Nah, jadi dia setiap tahapan pembangunan jadi membutuhkan waktu yang agak lama nih, karena kita harus buat dulu cetakannya. Ini maksudnya beton biasa ya, bukan beton pracetak. Kalau beton pracetak kan sudah dibuat di pabrik. Kalau ini beton biasa yang ada yang dibuat di tempat, jadi perlu ada mal atau cetakan sebelum kita mengecor. Jadi waktu proses pelaksanaannya akan lama sesuai sulit tidaknya cetakan dibuat. Tidak memiliki kekuatan tarik. Setelah dicampur, beton segera mengeras, dan beton yang mengeras sebelum pengecoran tidak bisa didaur ulang. Nah, jadi kalau kita lihat mesin-mesin beton cair itu, yang truk itu ya, dia harus terus berputar agar betonnya tidak mengeras. Karena kalau dia tidak berputar, dia akan mengeras. Ketika mengeras tidak bisa digunakan lagi sebelum dicor ya, gitu ya. Nah, ini agak jadi kelemahannya juga gitu. Berikutnya adalah sifat dan karakteristik beton sebagai material struktur bangunan. Karakteristik beton adalah mempunyai tegangan hancur tekan yang tinggi serta tegangan hancur tarik yang rendah. Beton tidak dapat dipergunakan pada elemen konstruksi yang memikul momen lengkung atau tarikan. Kemudian beton sangat lemah dalam menerima gaya tarik, sehingga akan menjadi retak yang makin lama makin besar. Nah, di sini maksudnya beton bukan beton bertulang ya. Ini hanya betonnya saja. Kalau betonnya saja dia tidak kuat tarik. Tapi kalau kita bercerita nanti beton bertulang, kelemahan dari beton yang tidak kuat tarik itu maka diberi tulangan agar dia menjadi
mempunyai kekuatan tarik. Proses kimia pengikatan semen dengan air menghasilkan panas dan dikenal dengan proses hidrasi. Jadi kalau ada campuran air dengan semen, ini akan menghasilkan panas. Makanya ketika pencampuran kita tidak boleh menggunakan tangan untuk mencampurnya karena akan merusak tangan kita gitu ya, karena panas hidrasinya cukup besar. Kemudian air berfungsi juga sebagai pelumas untuk mengurangi gesekan antar butiran sehingga beton dapat dipadatkan dengan mudah. Kelebihan air dari jumlah yang dibutuhkan akan menyebabkan butiran semen berjarak semakin jauh sehingga kekuatan beton akan berkurang. Nah, ini pengaruh air di dalam beton, karena prosesnya nanti di air yang di campuran beton ini akan menguap. Jadi kalau volume airnya sangat besar, maka nanti akan terjadi pori-pori yang banyak di dalam betonnya. Dan beton yang banyak porinya tentu kekuatan tekannya akan sangat berkurang. Ini sama halnya dengan kita bandingkan batu kali dengan batu apung ya. Batu apung itu kan batu yang banyak rongga udaranya, dan batu kali adalah yang padat ya. Nah, batu kali akan lebih kuat daripada batu apung. Begitu juga dengan beton. Jadi beton yang banyak airnya nanti akan menguap dan menjadikan rongga-rongga di dalamnya sehingga kekuatan beton akan sangat menurun. Dengan perkiraan komposisi atau make design dibuat rekayasa untuk memeriksa dan mengetahui perbandingan campuran agar dihasilkan kekuatan beton yang tinggi. Selama proses pengerasan campuran beton, kelembaban beton harus dipertahankan untuk mendapatkan hasil yang direncanakan. Nah, ini ketika kita selesai ngecor, kita tidak boleh membiarkan beton ini cepat mengering karena dia akan timbul retak pada beton, karena kalau ke pengeringan beton secara cepat, maka harus diberi atau disiram ya, diberi kelembaban sehingga beton yang ada tidak cepat mengering. Setelah 28 hari beton akan mencapai kekuatan penuh dan elemen konstruksi akan mampu memikul beban luar yang bekerja padanya. Nah, jadi kekuatan beton itu sangat berbanding dengan waktu setelah pengecoran ya. Jadi setelah pengecoran kekuatan beton itu masih nol. Ketika 2 hari dia ada berapa kekuatannya, nanti makin lama sampai umur 28 baru akan mencapai kekuatan yang penuh. Sehingga untuk pekerjaan beton waktu menjadi masalah di sini, yaitu kita harus menunggu umur beton cukup kuat baru kita bisa melaksanakan pembangunan di tahap berikutnya. Misalnya kita mengecor lantai, ingin mengecor tiang, maka tiang itu harus menunggu dulu kekuatan plak lantainya mencukupi gitu ya. Lain halnya dengan konstruksi baja, karena baja sudah langsung keras, jadi dia bisa dirangkai. Sehingga untuk membangun di Cina, untuk membangun hotel bisa selesai dalam 14 hari. Sedangkan kalau kita gunakan beton betulang, setiap lantainya membutuhkan waktu 28 hari. Jadi kalau untuk 10 lantai ya 10 kali 28 hari ya itulah minimalnya. Ya, belum lagi untuk finishingnya kan gitu. Jadi konstruksi beton ini pelaksanaannya sangat membutuhkan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan konstruksi baja. Untuk menjaga keretakan yang lebih lanjut pada suatu penampang balok, maka dipasanglah tulangan baja pada daerah yang tertarik. Di daerah tariknya supaya dia tidak putus, maka diberi tulangan. Jadi di sini tulangan itu yang berfungsi menahan tarik, sedangkan beton hanya berfungsi menahan gaya tekan. Pada beton bertulang, memanfaatkan sifat beton yang kuat dalam menahan gaya tekan serta tulangan baja untuk menerima gaya tarik. Dari segi biaya, beton menawarkan kemampuan tinggi dan harga yang relatif rendah. Nah, ini ya, kalau kita hitung per satuan kubiknya, harga beton dan baja itu bisa 1:50. Jadi 1 meter kubik beton, maka untuk baja dengan volume 1 meter kubik itu kali 5, jadi sekitar 100 juta untuk per meter kubiknya. Jadi untuk konstruksi maka
umumnya kita menggunakan beton yang lebih banyak daripada bajanya, sehingga biaya konstruksi bisa lebih murah. Berikutnya, beton hampir tidak memerlukan perawatan dan masa konstruksinya mencapai 50 tahun serta elemen konstruksi yang mempunyai kekuatan tinggi serta aman terhadap bahaya kebakaran. Nah, tapi umurnya cukup lama ya, karena dia tidak mengalami berkarat seperti itu dan kerusakan lainnya yang besar, dan dia tahan terhadap bahaya kebakaran. Jadi ada kelebihannya di situ. Salah satu kekurangan yang besar adalah berat sendiri konstruksi, dan kelemahan lainnya adalah perubahan volume sebagai fungsi waktu berupa susut dan rangka. Nah, jadi karena berat dia perbandingan kekuatannya, sebenarnya beton adalah hal yang adalah bahan struktur yang sangat lemah ya, kalau dilihat dari segi perbandingan berat dan kekuatannya, kalau kita bandingkan dengan baja, aluminium, dan kayu. Kuat tekan beton. Parameter-parameter yang paling mempengaruhi kuat tekan beton adalah: satu, kualitas semen; kedua, proporsi semen dalam campuran beton. Nah, di sini maksudnya ya, semen itu ada kualitas 1, kualitas 2. Jadi banyak tipe semen yang mempunyai kualitas yang berbeda-beda. Jadi harus kita lihat ketika kita menggunakan semen, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya semen untuk struktur akan berbeda dengan semen untuk plesteran, dan semen untuk pekerjaan di daerah berair atau di daerah yang mengandung sulfat, nanti beda-beda. Kemudian proporsi semen dalam campuran beton. Nah, ini jika kadar semennya lebih sedikit, tentu kuat betonnya akan semakin kurang. Tapi juga bukan berarti dengan jumlah beton yang sangat banyak kekuatannya akan bertambah tinggi, tidak. Tapi ini harus ada campuran atau mix design yang harus diuji dulu di laboratorium pada komposisi berapakah ya campuran antara semen, air, dan pasir yang sesuai dengan kebutuhan kuat tekan yang kita rencanakan. Kuat dan kebersihan agregat. Nah, ini jadi kekuatan itu sangat mengaruh dari kebersihan. Nah, contohnya misalnya pasirnya yang bertanah itu ketika dicampur dengan beton, maka tanah itu tanah itu kan lunak, tidak mempunyai kuat tekan, sehingga akan mempengaruhi kekuatan betonnya. Atau agregat yang bercampur dengan serpihan kayu misalnya seperti itu ya, itu juga akan mempengaruhi kualitas betonnya. Kemudian ikatan atau adhesi antara pasta semen dan agregat, pencampuran yang cukup dari bahan-bahan pembentuk beton, pemadatan beton dan perawatan. Nah, ini pemadatan. Jadi kalau ketika kita ngecor betonnya tidak padat sehingga akan terjadi rongga-rongga atau sarang kerikil, maka ini juga akan mempengaruhi kualitas betonnya. Dan perawatan ini ketika selesai mengecor, dia harus ada proses penyiraman atau mencegahnya terjadi dehidrasi yang sangat besar ya, yaitu dengan biasanya bisa ditutup oleh goni dengan diberi air, sehingga penguapan dari beton yang setelah dicor itu tidak cepat menguap, karena kalau cepat menguap dia akan terjadi retak-retak pada permukaan betonnya. Berikutnya adalah mengenai susut dan rangka. Susut adalah pada dasarnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu susut plastis dan susut pengeringan. Susut plastis terjadi beberapa jam setelah beton segar dicor ke dalam acuan. Permukaan yang diekspos seperti plat lantai akan lebih mudah dipengaruhi oleh udara kering karena adanya bidang kontak yang luas. Sedangkan susut pengeringan terjadi setelah beton mencapai bentuk akhirnya dan proses hidrasi pasta semen telah selesai. Susut pengeringan adalah berkurangnya volume elemen beton jika terjadi kehilangan uap air karena penguapan. Nah, jadi karena menguap terjadi pengurangan susut betonnya ya. Jadi susut pengeringan.
Berikutnya adalah rangka. Rangka adalah regangan yang meningkat akibat pengaruh waktu terjadi pada beton yang dibebani secara tetap dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, pada beton-beton dikenal istilah short term deflection dan long term deflection. Jadi ada penurunan dalam jangka pendek dan penurunan dalam jangka panjang, ya gitu ya. Material penyusun beton bertulang. Nah, ini ada beberapa penyusunnya seperti semen ya. Pertama, semen Portland tipe 1 atau OPC. Portland semen tipe 1. Semen Portland jenis ini adalah semen hidrolis yang dibuat dengan menggiling klinker, semen dan gipsum. Semen jenis ini digunakan untuk bangunan umum dengan kekuatan tekan yang tinggi, seperti bangunan bertingkat tinggi, perumahan, jembatan dan jalan raya, bendungan dan saluran irigasi. Nah, ini yang biasa kita gunakan untuk mengecor tiang, balok gitu ya. Kemudian ada semen Portland Pozzolan. Nah, ini seperti semen apa yang kita punya di ini Andalas ya. Semen apa namanya? Ya, semen Andalas. Semen Portland Pozzolan adalah semen hidrolis yang terdiri dari campuran homogen antara semen Portland dan pozzolan halus. Pozzolan ini adalah istilahnya adalah abu terbang ya. Adalah material yang ringan, bentuknya seperti abu, yang namanya disebut abu terbang. Kegunaannya adalah semen Portland Pozzolan ini adalah untuk bangunan bertingkat 2-3 lantai, konstruksi beton massa seperti pondasi plat penuh dan bendungan, konstruksi bangunan di daerah pantai, bangunan di lingkungan garam sulfat yang agresif, konstruksi bangunan yang memerlukan kekedapan tinggi seperti bangunan sanitasi. Jadi biasanya umumnya sifatnya nih, kalau kita pakai semen pozzolan ini, dia ketika kita campur dia lebih lama untuk mengeringnya. Lain halnya dengan Portland tipe 1, dia ketika dicampur dalam beberapa jam sudah langsung mengering. Jadi tingkat pengeringan lebih cepat yang tipe 1 daripada yang pozzolan. Maka di kita biasanya semen pozzolan ini cocok untuk memplester dinding gitu ya. Kemudian ada semen Portland Composite atau VCC. Semen Portland Composite adalah bahan pengikat hidrolis hasil penggilingan bersama trak semen Portland dengan gipsum dengan satu atau lebih bahan anorganik. Jadi ada tambahan bahan anorganik ya. Kegunaan jenis ini adalah untuk konstruksi beton umum, pasangan batu dan batu bata, plesteran dan acian, selokan. Nah, ini juga cocok untuk yang plesteran ya, jadi ya. Kemudian Portland semen tipe 2. Portland semen tipe 2 adalah semen yang mempunyai ketahanan terhadap sulfat. Nah, ini ada khusus ya. Dan panas hidrasi yang sedang. Misalnya untuk bangunan di pinggir laut ya, yang kadar sulfatnya tinggi, dan tanah rawa, dermaga, saluran irigasi, beton massa dan bendungan. Ordinary Portland semen tipe 3. Semen ini merupakan semen yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan bangunan yang memerlukan kekuatan tekan awal yang tinggi. Ini lebih cepat mengeras lagi gitu ya, setelah proses pengecoran dilakukan, dan memerlukan penyelesaian secara secepat mungkin. Misalnya digunakan untuk pembuatan jalan raya, bangunan tinggi dan bandar udara. Jadi selesai dicor dalam beberapa waktu yang singkat dia sudah cepat mengeras. Ordinary Portland semen tipe 5. Semen Portland tipe 5 dipakai untuk konstruksi bangunan pada tanah atau air yang mengandung sulfat tinggi dan sangat cocok digunakan untuk bangunan di lingkungan air laut. Dikemas dalam bentuk curah, jadi tidak ada jual dalam bentuk kantong ya. Agregat dalam fungsinya hanya sebagai pengisi. Akan tetapi hal ini justru penting karena agregat akan menentukan sifat mortal atau beton. Agregat biasanya dibedakan menjadi dua agregat kasar, sebagai contohnya kerikil, dan agregat halus, contohnya adalah pasir.
Ukuran maksimum nominal agregat kasar harus tidak melebihi dari 1/5 jarak terkecil antar sisi-sisi cetakan. Ini maksudnya agar tidak terjadi sumbat ya atau sarang kerikil. Dan 1/3 ketebalan pada plak lantai ataupun 3/4 jarak bersih minimum antar tulangan-tulangan dan kawat-kawat bundel tulangan atau tendon-tendon prategang atau selongsongan. Tujuannya adalah di sini adalah agar ketika dicor kerikil ini tidak tertahan ya, dia bisa masuk ke dalam sela-sela dari tulangan ya, maka ukurannya seperti yang tertera tadi. Air dalam membuat beton adalah untuk memicu proses kimiawi dari semen, membasahi agregat dan memberikan pekerjaan yang mudah dalam pekerjaan beton. Dalam hal pekerjaan beton, senyawa yang terkandung dalam air akan mempengaruhi kualitas beton. Untuk itu diperlukan standar yang baik untuk kualitas air. Selain itu, air dan semen akan menjadi reaksi kimia, maka diperlukan perbandingan faktor air semen. Nama istilahnya PAS ya, faktor air semen. Yang baik yang akan menghasilkan kualitas beton yang baik. Syarat umum untuk air adalah: 1. Air yang digunakan pada campuran beton harus bersih dan bebas dari bahan-bahan yang merusak yang mengandung oli, asam, alkali, garam, bahan organik atau bahan-bahan lain yang merugikan terhadap beton atau tulangan. Kemudian air pencampur yang digunakan pada beton prategang atau pada beton yang di dalamnya tertanam logam aluminium, termasuk air bebas yang terkandung dalam agregat, tidak boleh mengandung ion klorida dalam jumlah yang membahayakan. Kemudian yang ketiga, air yang tidak dapat diminum tidak boleh digunakan. Jadi kita harus pakai air yang layak minum, kecuali ketentuan sebagai berikut. Pemilihan proporsi campuran beton harus didasarkan pada campuran beton yang menggunakan air dari sumber yang sama. Hasil pengujian pada umur 7 dan 28 hari. Ini 7-28 ini maksudnya setelah 7 hari pengecoran dan setelah 28 hari pengecoran. Maka kubus uji beton yang dibuat dari adukan dengan air tidak dapat diminum harus mempunyai kekuatan sekurang-kurangnya sama dengan 90%. Nah, jadi ketika ada air yang layak minum dengan air yang tidak layak minum, ketika diuji dia masih diperbolehkan jika kekuatannya masih 90% dari yang air yang layak minum, seperti itu. Kemudian bahan kimia tambahan. Jadi ada suplemen atau tambahan untuk beton yang fungsinya tentu tergantung bahan kimianya ya. Yang pertama adalah tipe A, water reduced admix atau WRA, bahan tambahan yang berfungsi untuk mengurangi penggunaan air. Pengadukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu. Nah, ini maksudnya kalau kita buat beton dengan air sedikit biasanya keras ya, susah diaduk. Nah, kalau kita tambahkan bahan ini dia akan menjadi lebih mudah diaduk gitu. Tapi dia kadar airnya tetap rendah. Kemudian tipe B, retarding admix, bahan tambahan yang berfungsi untuk memperlambat proses waktu pengikatan beton. Yang biasanya digunakan pada saat kondisi cuaca panas, memperpanjang waktu untuk pemadatan, pengangkutan dan pengecoran. Jadi bahan ini ketika ditambahkan maka beton akan lebih lama dia mengikatnya, sehingga ada waktu bagi kita misalnya yang sistemnya pakai mixer yang dengan truk itu, kalau tidak dicampurkan maka kalau jaraknya terlampau jauh dari pabrik pembuatan betonnya maka beton akan mengeras di jalan. Jadi perlu ada penambahan campuran kimia ini gitu ya. Kemudian tipe C, accelerating admix, jenis bahan tambahan yang berfungsi untuk mempercepat proses pengikatan. Nah, jadi ini kebalikannya ya. Tadi memperlambat, ini mempercepat. Kemudian ada tipe D, water reduced and retarding admix, jenis
bahan tambahan yang berfungsi ganda, yaitu mengurangi jumlah air pada saat pengadukan dan tapi tetap memperoleh adukan yang konsistennya bagus gitu ya. Tapi juga dia memperlambat proses pengikatan awal. Jadi ada gabungan antara pengurangan air dan waktu cor yang lebih lama, waktu pengeringan yang lebih lama. Sedangkan tipe E adalah water reduce dan accelerating. Jadi kalau ini pengurangan air tapi dia pengeringannya cepat. Kemudian ada tipe F, water reduce and high rank admix. Jenis bahan tambahan yang berfungsi untuk mengurangi jumlah air pencampur yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu. Diharapkan kekuatan beton dihasilkan tinggi dengan jumlah air sedikit, tetapi tingkat kemudahan pekerjaannya juga lebih tinggi. Nah, ini model-model beton yang mudah mengalir ya, mengalir dengan sendirinya. Jadi tidak perlu dipadatkan, tapi dia langsung padat. Kemudian tipe G adalah water reduce high rank retrading admix. Jenis bahan tambahan yang berfungsi untuk mengurangi jumlah air pencampur yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu. Bahan ini menggunakan gabungan superplasticizer dengan memperlambat waktu ikat beton. Digunakan apabila pekerjaan sempit karena keterbatasan sumber daya dan ruang kerja. Kemudian kita masuk ke bahan-bahan tambahan lain ya, ada air entraining atau bahan tambahan ini berbentuk gelembung-gelembung udara berdiameter 1 mili atau lebih kecil di dalamnya, yang dicampurkan ke beton dengan maksud mempermudah pengerjaan beton pada saat pengecoran dan menambah ketahanan awal beton. Kemudian ada beton tanpa selam. Maksudnya beton tanpa selam didefinisikan sebagai beton yang mempunyai selam sebesar 1 inci atau 2,5 cm atau kurang sesaat setelah pencampuran. Pemilihan bahan tambahan ini tergantung pada sifat beton yang ingin dicapai. Maksudnya gini ya, waktu kita mengecor itu beton yang kita cor harus kita tuang, kita lihat kekentalannya. Kalau dia turunnya tinggi, dia berarti dianggap cair. Tapi kalau dia turunnya sedikit, berarti dia dianggap kental. Nah, ini ada beton dicampurkan bahan ini sehingga penurunannya sedikit, tapi pengerjaannya tetap mudah. Seperti betonnya yang encer, tapi penurunannya kecil. Ya, seperti itu. Polimer. Ini adalah produk bahan tambahan yang baru yang dapat menghasilkan kekuatan tekan beton yang tinggi, sekitar 15.000 PSI. Nah, jadi penambah kekuatan ini ya, pakai polimer. Polimer itu serat ya. Beton yang berkekuatan tinggi ini biasanya diproduksi dengan menggunakan polimer dengan cara memodifikasi sifat beton dengan mengurangi air di lapangan, terusnya menjenuhkan dan memancarkannya pada temperatur yang sangat tinggi. Kemudian yang D adalah bahan pembentuk untuk pengerasan permukaan beton. Jadi permukaan beton yang harus menanggung beban-beban yang berat dan beban berat dan hidup, serta selalu dalam keadaan berputar atau berpindah-pindah seperti lantai untuk bengkel dan alat-alat berat dan lainnya. Pembebanan ini akan menyebabkan penggerusan pada permukaan beton. Nah, jadi ini untuk maksudnya beton-beton yang mudah tergerus ya. Jadi diberikan ada bahan tambahannya. Kemudian bahan pembentuk kedap air. Nah, ini waterproofing. Jadi ada campuran kimia yang bisa digunakan sehingga dia betonnya lebih kedap air. Karena kalau beton biasa tidak pasti dia kedap air ya. Jadi lubang-lubangnya nanti diisi oleh campuran ini. Kemudian ada bahan tambahan pemberi warna. Ini biasanya kalau kita buat mengecor lantainya ingin diberi warna, maka campuran jadi maksudnya ketika selesai dicor, betonnya langsung berwarna dan tidak perlu dicat lagi. Dan dia biasanya warnanya awet ya, seperti itu.
Bahan tambahan untuk memperkuat ikatan beton lama dengan beton baru. Nah, ini untuk sambungan biasanya ya. Jadi kalau kita mengecor bangunan baru menyatu dengan bangunan lama, di antara sambungannya harus diberi lapisan ini ya. Lapisan ikatan beton lama dan beton baru sehingga dia menyatu dengan sempurna. Nah, berikutnya kita bicara mengenai tulangan. Baja tulangan dari SNI 072052 2002. Beberapa bentuk baja tulangan ya, sirip beton seperti pada gambar berikut. Jadi ada sirip ini tuh baja apa namanya, baja deform ya, maksudnya baja yang ada sirip-siripnya. Nah, siripnya ada banyak jenisnya ya, di sini bisa dilihat. Kemudian beton ringan. Nah, ini sekarang yang sedang berkembang beton ringan untuk daerah-daerah gempa, akan sangat cocok untuk menggunakan beton ringan. Beton ringan atau lightweight concrete atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hebel. Hebel ini merek dagang ya. Yang dikenal sebenarnya beton ringan karena memang berat betonnya jauh lebih ringan dari beton konvensional. Beton ringan adalah beton yang memiliki berat jenis lebih ringan daripada beton pada umumnya. Beton ringan biasa disebut sebagai beton ringan aerasi karena ada diisi dengan udara dalamnya, atau sering disebut juga ya apa namanya AAC ya, ada autoclaved aerated concrete yang mempunyai bahan baku utama terdiri dari pasir silika, kapur, semen, air, dan ditambah dengan suatu bahan yang mengembang yang kemudian dirawat dengan tekanan uap air. Nah, jadi biasanya ini betonnya nanti dicampur dengan busa ya, ada campuran itu yang berbentuk busa sehingga di dalam beton itu akan ada rongga-rongga udara. Nah, maka konsekuensinya adalah beton ini betonnya ringan tapi kekuatan tekannya sangat rendah. Beton biasanya ini digunakan untuk dinding gitu ya, bukan struktural. Jadi bukan yang struktural. Nah, struktural dia tidak bisa menggunakan beton ringan karena kalau struktural dia akan tidak mampu menahan gaya tekan yang cukup besar, akan mudah rusak ya. Kelebihan dari beton ringan adalah mudah dibentuk, mempermudah proses konstruksi, kemudian bobotnya yang ringan mengurangi biaya transportasi karena ringan tukang bangunan tidak cepat lelah, kemudian mengurangi biaya penguatan untuk fondasi, waktu pembangunan lebih pendek, kedap suara, anti jamur, dan anti serangga. Sedangkan beberapa kelemahannya itu nilai kuat tekannya yang terbatas sehingga tidak dianjurkan digunakan untuk perkuatan struktur. Jadi dia sifatnya bukan struktural, dia hanya pengisi. Harganya cenderung lebih mahal daripada beton bata konvensional. Jika dibandingkan dengan bata, dia lebih mahal. Kemudian ada ferrosemen. Ferrosemen adalah bahan gabungan yang diperoleh dari campuran beton dengan tulangan kawat ayam yang dianyam. Beton jenis ini akan mempunyai kekuatan tarik yang tinggi dan ductile serta lebih waterproofing. Kelebihan ferrosemen adalah struktur ringan dan tipis di mana reduksi berat sendiri mencapai 30% dan rebar sekitar rebar ini tekanannya ya, maksudnya memungkinkan untuk dipabrikasi, kemudahan pengerjaan dan penghematan bahan cetakan. Nah, biasanya ferrosemen ini biasa digunakan untuk buat kubah masjid gitu ya, atau buat untuk patung-patung ya, karena dia tidak perlu buat mal, kita hanya cukup merangkai kawat dan menempelkan dengan semen ini gitu ya, sehingga nanti dia akan menjadi bentuk plat yang tipis. Jadi cocok untuk dibuat seperti patung-patung tugu ya, atau kubah yang ringan gitu ya. Ini ferrosemen. Atau tangki air juga bisa kita gunakan dengan sistem ferrosemen. Beton serat atau fiber concrete merupakan campuran beton yang ditambahkan serat. Nah, serat di sini maksudnya untuk karena kita tahu beton itu kan tidak mempunyai kekuatan tarik. Nah, serat inilah yang berfungsi menjadi dia mampu menahan tarik.
Jadi agak beda dengan beton betulang ya. Kalau beton betulang pakai tulangan, kalau ini pakai serat. Seratnya bisa serat tumbuhan, juga bisa serat sintetis. Umumnya berupa batang-batang berukuran 5 sampai 500 mikro ya, mikrometer, dengan panjang sekitar 25 mm. Bahan serat dapat berupa serat asbestos, serat plastik, atau potongan baja kawat. Kelemahannya sulit dikerjakan, namun lebih banyak kelebihannya, antara lain kemungkinan terjadi segresi kecil, daktel, dan tahan benturan. Nah, beton serat ini sekarang banyak ya dipakai, seperti GRC kayak gitu ya, pakai serat ya, sehingga dia biasa digunakan untuk fasad gitu ya, atau untuk dinding-dinding partisi. Kemudian serat semen, lembaran serat semen atau yang lebih dikenal dengan Eternit ialah suatu campuran serat tumbuhan dan semen Portland atau sejenisnya ditambahkan dengan air tanpa atau dengan bahan tambahan lain. Nah, ini untuk Eternit. Syarat mutu yang harus dipenuhi oleh serat semen adalah lembaran serat semen harus mempunyai tepi potongan yang lurus, rata, dan tidak mengkerut, sama tebalnya, bersuara nyaring jika disentuh dengan benda keras yang menunjukkan bahwa lembaran tidak pecah atau retak. Permukaan lembaran harus tidak menunjukkan retak-retak, kerut, atau cacat. Bidang potong lembaran harus menunjukkan campuran yang merata dan tidak berlubang. Lembaran harus mudah dipotong, digergaji, dan dipalu tanpa terjadinya cacat. Bahan baku semen serat adalah bahan baku yang dipakai untuk pembuatan serat semen adalah campuran serat tumbuhan seperti Portland atau dengan bahan tambahan lain. Bahan-bahan tersebut harus memenuhi syarat-syarat pengujian mutu untuk beton. Serat yang digunakan untuk pembuatan serat semen adalah serat yang dapat menyerap air. Ya, sampai di situ saja materi kita untuk minggu ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.